dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan, al-afiat, umur panjang, dan diberikan peluang-peluang untuk beramal saleh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dukungan doa dari kaum muslimin, sesi demi sesi terselenggara dengan aman dan lancar. Fa jazakumullahu khairan semuanya atas segala support, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Di malam hari ini kami ingin menyampaikan susunan acara singkat bahwa insyaallah malam ini adalah sesi terakhir yang sedianya tadinya adalah membahas tentang keluarga rumah tangga. Kita akan melanjutkan terkait dengan syarah kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sesi terakhir. Karena insyaallah besok subuh Fadilatul Ustaz beserta rombongan akan menuju ke Balikpapan. Di Balikpapan insyaallah ada kajian jam 8 pagi. Jadi mohon maaf, kajian subuh, ba'da subuh untuk esok hari di Masjid Al-Amin kita berbagi dengan saudara-saudara kita di Balikpapan. Kemudian insyaallah nanti di ba'da Isya di situ nanti ada penutupan, dan insyaallah ada bimbingan, kata-kata arahan, wasiat dan nasihat dari Fadilatul Ustaz untuk kita semuanya sebagai kaum muslimin wal muslimat, para penuntut ilmu di Kaltim atau secara khusus di Samarinda ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut. Bisa dilihat di atas meja masih ada hadiah-hadiah. Nanti mudah-mudahan beruntung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi itsbatil asma wa sifat lillahi ta'ala wa anna dzalika innama talaqahu 'anillahi wa rasulihi 'alal wajhi alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Bab tentang pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan bahwasanya penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya bisa diambil dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan sisi yang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Judul bab ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya untuk belajar asma dan sifat-sifat itu yang terkait dengan Allah tidak ada jalan lain kecuali hanya melalui Al-Qur'an dan sunnah ya. Al-Qur'an dan sunnah ya. Karena berbicara tentang Allah adalah pembicaraan tentang sesuatu yang gaib, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa pertemuan tadi siang bahwasanya akal ini memiliki keterbatasan. Di antara ranah yang tidak bisa dia sampai adalah ranah perkara-perkara yang gaib. Kita nggak usah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang gaib yang lain saja kita tidak tahu. Kalau ditanya tentang hakikat jin secara sempurna kita nggak bakalan tahu. Kita hanya bisa mereka-reka, melihat dampak-dampak adanya jin, tapi bagaimana hakikat jin kita nggak pernah lihat. Kita sulit untuk berbicara tentang jin. Apalagi kita bicara tentang malaikat. Bicara tentang malaikat kita nggak bakalan tahu. Kita hanya tahu yang diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malaikat ya, atau Nabi mengabarkan khuliqatil malaikatu min nur, malaikat tercipta dari cahaya. Namun cahaya tersebut ternyata membentuk suatu makhluk yang tidak pernah letih, tidak pernah capek. Ya, yusabbihunallaha yusabbihunal laila wan nahari yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Malaikat senantiasa bertasbih, tidak pernah letih ya. La yas'amun, tidak pernah bosan beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Energinya tidak pernah habis padahal tidak makan dan tidak minum. Padahal tidak makan, tidak minum, tapi energinya tidak pernah habis. Bagaimana kita nggak bisa tahu dengan detail. Tapi Allah sebutkan misalnya malaikat punya sayap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba." Malaikat dijadikan sayapnya oleh Allah, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada yang lebih daripada itu. Seperti malaikat Jibril, situmi'at janah, sayapnya ada 600 sayap. Kita untuk menghayalkan malaikat agak sulit. Misalnya dikatakan malaikat punya sayap 2, mungkin kita bisa analogikan dengan burung. Ada sayap kanan, ada sayap apa? Kiri. Tapi kalau malaikat sayapnya 4 juga kita mungkin analogi. Sayap 4 berarti 2 kanan, 2 kiri. Tapi kalau 3 kita mulai bingung. Sayap malaikat 3, satunya di mana? Bingung. Karena enggak ada yang pernah kita lihat. Sehingga analogi kita terbatas, kenapa database kita terbatas. Sementara kemampuan untuk menghayal dibangun di atas database yang ada. Data kita yang masuk ke dalam benak kita, dalam akal kita adalah makhluk burung atau yang semisal yang memiliki sayap terbagi 2, sebelah kanan, sebelah kiri. Adapun sayap 3 kita bingung. Belum lagi Allah bicara malaikat punya jantung. Hatta idza fuzza an qulub, dalam surat Saba, hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Bahwasanya ketika dicabut rasa takut dari jantung malaikat. Qulub, Allah memakan dengan apa? Qulub, dan bahasa Arab qulub artinya jantung. Tentunya kalau kita bayangkan jantung, pasti kita bayangkan jantung apa? Manusia atau jantung sapi, jantung ayam dan yang lainnya. Yang di situ ada mengalir darah, ada katup, 2 katup masuk, katup keluar, yang bisa kena kolesterol, yang bisa dipasang ring. Itu yang bisa kita bayangkan. Tapi kalau kita bayangkan malaikat yang tidak makan, tidak minum, jantungnya bagaimana? Tidak ada aliran darah, kita nggak bakalan bisa apa? Membayangkan. Faham? Artinya kekuatan kita untuk membayangkan hal yang gaib terbatas. Allah menyebutkan malaikat basitu aidihim. Malaikat membentangkan tangan mereka untuk menghajar ruh-ruh yang akan keluar dari jasad mereka, ruh-ruh orang kafir, ruh para pendosa. Tangan mereka, malaikat kita juga nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Intinya ini baru bicara tentang hal gaib makhluk. Belum kita bicara tentang hal gaib Allah. Contoh, kita bicara lagi yang gaib juga. Contoh seperti bidadari. Bidadari gaib atau nyata? Kalau bidadari dunia nyata ya. Tiap hari lihat di rumah bidadari dunia. Kalau bidadari surga kita nggak pernah lihat. Kita cuma dengar beritanya. Disuruh bayangkan nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Otak terbatas. Database terbatas. Database terbatas. Karena kemampuan kita menghayal hanya dibangun di atas data yang kita miliki. Kalau kita memproses suatu data, data ada. Kalau datanya nggak ada, gimana kita mau proses? Data yang punya di benak kita, yang ada masuk di benak kita adalah wanita tercantik di dunia yang pernah kita lihat. Lebih dari itu kita tidak mampu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang indahnya bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hatinya bidadari adalah cermin bagi lelaki penghuni surga. Masya Allah ya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau di depan bidadari, wajahnya kelihatan di hatinya begitu. Ya. Di mana engkau ada di hatiku, Masya Allah. Jadi benar-benar kata Nabi, kabiduha mir'atuh, bahwasanya hati sang bidadari adalah cermin bagi sang lelaki. Lebih daripada itu kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husn. Terlihat sumsum tulang betisnya di balik daging. Jadi bidadari saking cantiknya, sumsumnya kelihatan. Antum bisa bayangkan bagaimana? Enggak bakalan bisa. Ketika antum membayangkan tentang wanita dunia, kelihatan sumsumnya, mengerikan ya. Itu pasti gendruwo. Ya gimana sumsumnya kelihatan? Ya masih kelihatan. Antum bisa bayangkan enggak ada wanita cantik sumsumnya kelihatan? Enggak bakalan bisa. Kenapa? Otak antum mandul ya. Enggak bisa. Database-nya tidak ada, kemampuan berkhayal tidak mampu. Tidak mampu kemampuan berkhayal. Makanya Rasulullah SAW untuk menafikan salah paham kata Nabi, minal husni, terlihat sumsum tulang betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Karena saking apa? Indahnya. Maksud saya kemampuan kita berkhayal terbatas ya. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang permisalan seperti ada seorang dalam selama hidupnya dia tidak bisa melihat. Tiba-tiba 1 menit dia bisa lihat, 1 detik dia bisa melihat ayam jago. Tiba-tiba lihat ayam jago, kemudian dia buta lagi.
Maka database yang masuk dalam otaknya cuma ayam jago. Maka kalau ada orang bercerita tentang binatang lain, tahukah kamu gajah? Dia pasti bertanya, gajah itu bagaimana jika dibandingkan dengan ayam jago? Kenapa data dia tidak ada kecuali ayam jago? Maka antum harus jelaskan, gajah itu seperti ayam jago, cuma gede. Misalnya, dia tidak bisa hayalkan kecuali ayam jago. Sampai dia bertanya, kalau antum bilang ada makhluk namanya perempuan. Dia akan tanya, perempuan itu bagaimana dibandingkan dengan ayam jago? Ya. Karena otak dia tidak bisa punya database kecuali ayam jago. Dan demikianlah cara berpikir kita. Kita ini hayalan kita terbatas. Database, karena database kita terbatas, kita hanya melihat perkara yang musyahad, yang indrawi, yang bisa dilihat oleh indera kita. Nah, bagaimana kita mau menganalogikan ini dengan Allah yang maha gaib, yang Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan apa? Allah. Database yang ada di benak kita semuanya indrawi, semuanya makhluk, paham? Tidak bisa digunakan untuk diolah, untuk memikir tentang Allah, yang kata Allah laisa kamitslihi syai', tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Karena tidak mungkin kita berpikir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya adalah kita hanya menerima berita dari Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah bilang kita beriman. Allah bilang Allah punya gini, beriman. Rasulullah bilang Allah begini, kita beriman. Selesai, itu aja. Yang lebih tahu tentang Allah siapa? Dirinya sendiri. Kalau dia bilang dia begini, jangan kamu tolak. Karena ketika kamu tolak, pasti kamu menggunakan database makhluk, paham? Nah, karena makhluk begini, kalau begini, database makhluk. Tidak bisa. Maka tidak ada jalan satu-satunya untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah secara detail hanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam nukilannya ini. An Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan radduha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh seorang pun menolaknya. La yasa'u ahadan radduha, tidak boleh seorang pun menolaknya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjah alaihi faqad kafar. Siapa yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah setelah tegak hujjah dalil Al-Qur'an maupun sunnah, dia masih nolak, maka dia kafir. Wa amma qabla qiyamil hujjah fa innahu yu'dharu bil jahal. Adapun kalau dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelum tegak hujjah kepadanya, maka dia diberi uzur karena kejahilan. Kenapa? Li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli wal rawiyati wal fikr. Karena ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa didapati dengan sekedar berfikir, tidak bisa. Saya sudah sampaikan tadi siang. Akal bisa berfikir Tuhan itu ada. Dengan pembagian al-maujudat menjadi dua, ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Dengan metode seperti ini kita bisa tahu bahwasanya alam semesta itu pasti ada penciptanya. Akal kita menunjukkan demikian. Sederhana, tidak mungkin ada alam aturan kecuali ada yang buat apa? Aturannya. Alam semesta berjalan dengan aturan atau tidak? Aturan, teratur. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya. Sunatullah berlaku. Kalau ada aturan pasti ada yang buat apa? Aturan. Contoh. Tidak ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakannya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya tersebut tidak boleh dari tidak ada. Tidak boleh dari tidak ada. Kalau yang menciptakan pun dari tidak ada, berarti silsilahnya tidak akan selesai dan tidak akan ada alam semesta ini. Antum paham atau tidak? Enggak paham kan? Saya contohkan sederhana. Gampang. Ini ada tentara, ada penjahat besar. Penjahat besar mau dihukum mati sama tentara Baret 1 ya. Tapi yang Baret 1 ini tidak bisa menembak penjahat ini kecuali dia dapat perintah dari yang Balok 2, paham? Yang Balok 2 tidak bisa memerintah Balok 1 kecuali mendapat perintah dari Balok apa? 3. Balok 3 tidak bisa memberi perintah ke Balok 2 sampai seterusnya sampai Balok 10 misalnya. Setelah itu Balok 10 tidak bisa memerintah Balok 9 kecuali diperintah oleh Jenderal Bintang 1 misalnya. Jenderal Bintang 1 tidak bisa memerintah kepada Balok 10 kecuali dia tunggu perintah dari Jenderal Bintang apa? 2. Eksekusi belum berjalan nih, nunggu.
Jenderal bintang 2 tidak bisa memerintah jenderal bintang 1 kecuali dapat perintah dari jenderal bintang berapa? Bintang 3. Jenderal bintang 3 tidak bisa memerintah jenderal bintang 2 untuk memerintah jenderal selanjutnya kecuali tunggu perintah dari jenderal bintang 4 sampai terakhir jenderal bintang 7 terakhir. Paham? Yang jenderal bintang 7 ini tidak menunggu perintah lagi karena jenderal tertinggi. Jenderal tertinggi. Baik, yang ingin saya sampaikan sama antum. Kalau jenderal bintang 7 ini ternyata tidak bisa memerintah jenderal bintang 6 kecuali tunggu perintah jenderal bintang 8, dan jenderal bintang 8 menunggu jenderal bintang 9 dan seterusnya tidak ada ujungnya, terjadi eksekusi atau tidak? Tidak terjadi. Karena silsilah ini tidak ada apa? Ujungnya. Supaya terjadi eksekusi, maka harus ada jenderal terakhir yang dia memerintahkan dan dia tidak perlu diperintah. Paham sampai sini? Baru bisa terjadi eksekusi. Kita taruhlah jenderal paling terakhir jenderal bintang 7 yang dia tidak menerima perintah dari jenderal bintang 8, dia paling tinggi. Maka dia yang memerintahkan tanpa tunggu diperintah. Bintang 7 ke bintang 6, bintang 6 ke 5, ke 5 ke 1, balok 10 sampai balok 1 dor mati. Paham? Terjadi eksekusi karena ada ujungnya. Paham? Demikian juga alam semesta. Alam semesta ini kalau dikatakan tidak ada kita kecuali ada yang menciptakan kita, atau melalui sebab bapak kita tidak ada kecuali sebab kakek kita. Kalau ini enggak ada penghujungnya, kita enggak ada. Paham? Kalau sebab-sebab tersebut harus ada sebab sebelumnya, harus ada jenderal sebelumnya, harus ada sebab sebelumnya, alam semesta tidak ada. Ternyata alam semesta ada atau tidak? Ada. Berarti ada penghujung titik terakhir yang tidak diciptakan. Paham? Tapi dia ada dengan sendirinya. Dialah namanya wajibul wujud, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Tunggu, antum paham enggak contohnya? Paham ya? Karena kadang-kadang anak-anak tanya, bukankah setiap yang ada pasti yang ada yang mengadakan? Itu jawaban salah. Kita bilang bukan begitu. Karena tidak semua yang ada pasti ada yang mengadakan. Di antaranya Allah. Allah ada tanpa ada yang mengadakan. Tapi yang benar, tidak ada suatu yang tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakannya. Paham? Tidak ada suatu yang tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada kecuali ada yang mengadakannya. Adapun Allah ada tanpa ketiadaan. Paham? Ini sebagai contoh bahwasanya Tuhan bisa diketahui keberadaannya secara global. Seperti saya katakan tadi. Tuhan itu ada, akal bisa tahu. Tuhan itu maha kuasa, maha berilmu, akal bisa tahu ya bagaimana Allah menciptakan makhluk yang pintar-pintar semua ini, ya pasti Tuhan lebih pintar daripada kita. Allah menciptakan keindahan, pasti Tuhan lebih indah. Misalnya kita bisa logika seperti itu. Tetapi untuk detail sifat-sifatnya apa secara detail? Tuhan punya wajah, Tuhan punya tangan, Tuhan bisa murka, Tuhan bisa mencintai, Tuhan bisa rahmat, Tuhan bisa sayang. Ini enggak mungkin kita tahu karena akal tidak sampai ke situ. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Syafi'i di sini. Kata beliau, kalau ada orang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah karena belum datang dalil kepadanya, dapat uzur atau tidak? Dapat uzur. Kenapa? Karena mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat ini tidak bisa digunakan akal semata. La yudraku bil akal, tidak bisa dipikirkan. Beda kalau Tuhan ada atau tidak. Siapa yang bilang Tuhan tidak ada, kafir, selesai. Karena keberadaan Tuhan ada atau tidak bisa digunakan pakai akal atau tidak? Bisa. Untuk tahu Tuhan ada atau tidak bisa pakai akal atau tidak? Bisa. Tapi untuk sifat-sifat Tuhan detail gak mungkin pakai akal. Karena database kita semua database apa? Makhluk. Oleh karenanya kalau ada orang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah karena tidak tahu dalilnya, dapat uzur. Kenapa dapat uzur? Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, li'anna ilma dzalika la yudraku bil akal, karena ilmu tentang ini semua tidak bisa diketahui hanya sekedar dengan akal, wal rawiyah wal fikr, merenungkan, berfikir tidak bisa. Kemudian beliau berkata, fa nuthbitu hadhihi sifat wa nanfi anhu tashbih. Maka kami menetapkan sifat-sifat ini, sifat-sifat yang Allah jelaskan, dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis. Wa nanfi anhu tashbih, dan kami menolak tasbih. Kami tetapkan tapi tidak tasbih. Kami tetapkan, bukan kami takwil. Dia bilang apa? Kami apa? Tetapkan. Kalau takwil berarti menolak, tidak menerima, maka perlu ditakwil. Perhatikan. Beda dengan kami tetapkan. Konsekuensi dari mentakwil berarti menolak, ya enggak? Allah bilang Allah punya wajah. Bahwasanya yang paling terindah di hari kiamat di akhirat adalah memandang wajah Allah. Ya, Rasulullah berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Aku memohon kepada engkau kelezatan mandang wajahmu. Ahlul bidah mengatakan wajah tidak ada. Terus yang dimaksud wajah zat.
Sehingga mereka mentakwil wajah menjadi apa? Zat. Mentakwil, kenapa mereka mentakwil wajah menjadi zat? Karena mereka menolak sifat apa? Wajah, paham? Jadi takwil itu cabang dari penolakan. Paham atau tidak? Kenapa dia mentakwil? Karena dia menolak zahir daripada lafal hadis tersebut atau lafal ayat tersebut. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Wa nuthbitu hadhihi sifat." Ini dalam kitabnya Risalah. Kami tetapkan sifat-sifat tersebut, wa nanfi anhu tashbih, dan kami menolak menyamakan, ya. Kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah menafikan dari dirinya penyamaan. Laisa kamitsli syai', tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini metode Ahlus Sunnah. Allah punya kekuatan tidak sama dengan kekuatan makhluk. Allah punya tangan, tangan tidak seperti tangan apa? Makhluk. Allah punya wajah, tidak seperti wajah apa? Makhluk, ya. Allah mendengar, mendengarnya tidak seperti mendengar makhluk. Allah Maha melihat, melihatnya tidak seperti melihat apa? Makhluk. Allah punya ilmu tidak sama dengan ilmunya apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha melihat, Maha mendengar. Saya tanya sama antum, makhluk melihat, antum melihat dan mendengar? Ya. Apakah sama dengan melihat mendengarnya Allah? Jawabannya tidak sama, karena Allah telah kasih muqaddimah, pembukaan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tetapi Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Sehingga dengan begitu kita pahami penglihatan, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi maknanya kita paham. Hakikatnya berbeda maknanya kita. Makanya ketika Nabi SAW membacakan dalam surat An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fahkum bainahum bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum wa idza hakamta bainan nas fahkum bainahum bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'idzukum bi, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah beri wejangan kepada kalian, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Ketika itu Rasulullah begini, berisyarat, innallaha kana sami'an basira. Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuknya ke mata beliau dan jari jempol ke telinga beliau. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukan maksudnya menyamakan mata kita dengan mata Allah, atau pendengaran kita dengan pendengaran Allah, atau penglihatan kita dengan penglihatan Allah, tetapi Rasulullah menekankan Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar mendengar. Adapun penglihatan pendengaran Allah jelas berbeda. Kita penglihatan kita terbatas, kita tidak bisa lihat sesuatu yang di balik tembok, ya. Banyak hal. Kita tidak bisa lihat sesuatu yang paling kecil. Allah melihat semuanya. Ya. Jadi ini metode Ahlussunnah, menetapkan sesuai dengan zahir dalil, tetapi menafikan apa? Tashbih. Sederhana, contohnya sifat ilmu. Saya sering sampaikan hal ini, sifat ilmu. Manusia punya ilmu enggak? Punya, tapi sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Allah punya ilmu enggak? Punya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah meliputi segala sesuatu. Nah, kalau kita bandingkan ilmu manusia dan ilmu makhluk dengan ilmu Allah, berbeda. Ilmu manusia didahului dari kebodohan, tidak tahu. Allah langsung Maha berilmu. Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu ilmu sama sekali. Jadi ilmunya dari nol, dari kejahilan. Allah langsung Maha mengetahui. Kemudian ilmu manusia bertahap, sedikit demi sedikit. Allah tidak bertahap, langsung Allah Maha mengetahui. Kemudian ilmu manusia, kalaupun sudah sampai di puncaknya, hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma apa? Sedikit. Kemudian kalaupun sudah sampai pada puncaknya, dia akan mengalami kelupaan. Ada kata Nabi SAW, "Innama ana basyarun ansa kama tansawun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkanlah. Manusia lupa. Allah wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah apa? Lupa. Demikian. Jadi ilmu beda. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, tapi berbeda, ya. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Tangan tidak sama tangan Allah dengan tangan manusia. Tangan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangan Allah luar biasa. Kata Allah, "Al-ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Sungguhnya bumi akan di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Bahwasanya langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah memegang langit dan bumi
agar tidak bergeser, agar tidak hilang. Allah jaga. Alam semestanya kecil. Allah di luar sana begitu maha besar. Alam semesta hanya dalam genggaman apa? Allah. Apa kamu disamakan dengan tangan kita? Oleh karenanya kita hanya mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajah, tapi tidak sama dengan makhluk. Paham? Paham atau tidak? Paham ya? Baik. Berikutnya, wa qala rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Bahwasanya orang-orang yang mensifati Allah tidak bakalan mampu untuk mencapai hakikat kaifiyat sifat Allah secara sempurna, enggak mungkin. Enggak mungkin karena mereka tidak bisa menghayalkannya dan mereka tidak pernah melihatnya. Ya. Kita bisa mengetahui hakikat sesuatu dengan dua metode, ya. Hakikat sesuatu dengan melihat langsung atau menganalogikan dengan yang semisalnya. Dan dua-duanya tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita bisa lihat langsung, kita bisa bilang Allah begini-begini, kita pernah lihat. Atau ada yang semisal Allah, kita bisa bilang Allah seperti ini karena yang semisal Allah ada. Tapi dua-duanya tidak mungkin bagi Allah. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Kata Nabi SAW, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Nabi Musa AS ketika ingin melihat Allah, tidak bisa, pingsan. Matanya enggak sanggup untuk melihat Allah. Gunung saja hancur, tidak kuat dengan tajalli Allah. Maka bagaimana dengan Nabi Musa yang kemudian pingsan? Padahal Nabi Musa begitu kuat, kalau mukul orang langsung mati. Tapi matanya tidak kuat melihat Allah Subhanahu. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj sudah dekat dengan Allah. Sampai sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Kau kan sudah dekat dengan Allah, sudah sangat dekat. Timbul pertanyaan, mereka tahu Nabi sudah sangat dekat. Maka mereka bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihat? Ketika Allah tidak pernah dilihat, maka tidak ada yang tahu hakikat kaifiyat zat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun orang berusaha mensifati, tidak akan bisa mensifati. Jadi pintu pertama untuk mengetahui kaifiyah tertutup. Pintu kedua dengan menganalogikan dengan semisal pun tertutup. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Apapun yang terbetik dalam benak kita pasti salah ya ikhwan. Perhatikan sini. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti keliru. Kenapa? Karena database-nya salah. Paham? Database-nya enggak bisa untuk mengolah karena database ini adalah database makhluk. Paham? Kita ini akal kita dibentuk dengan analogi. Analoginya dari mana? Database. Ketika database yang masuk semuanya tentang makhluk, bagaimana kita mau berpikir tentang Khalik, sang pencipta? Dari sini tidak mungkin kita bisa mensifati, menceritakan hakikat sifat Allah dengan sebagaimana semestinya. Alladzi huwa kama wasafa nafsuhu. Sebagaimana Allah adalah seperti yang jiwanya mensifati dirinya, atau kama wasafa nafsuhu, sebagaimana dia mensifati jiwanya, dirinya, itulah sifat yang sungguhnya. Wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Dan sifat Allah lebih hebat dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Nabi Muhammad SAW saja dalam sujudnya berkata, la uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana seharusnya. Yang bisa puji dirimu sendiri adalah engkau sendiri ya Allah. Nabi tidak bisa. Nabi sudah dikasih ilmu, kasih ilham, tapi dia tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Apalagi di sana ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Nabi SAW tidak tahu. Makanya ketika di padang mahsyar Nabi berkata, ketika orang-orang minta syafaat, kata Nabi, aku pun sujud di bawah arsy Allah, kemudian aku diilhamkan bimahamid la uhsinaha al-an. Aku pun diilhamkan oleh Allah bagaimana memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum bisa sekarang. Aku belum bisa apa sekarang? Belum diajarkan. Jadi ada hal-hal yang tentang Allah yang indah yang lainnya yang Nabi belum tahu. Nanti Nabi tahunya kapan? Ketika di padang apa? Mahsyar. Karena Nabi akan diberikan ilham tentang pujian-pujian, kata Nabi, la uhsinuhal an. Sekarang aku belum bisa karena belum diilhamkan. Kemudian beliau berkata, Ahmadu hamdan kama yanbaghi li karami wajhi. Beliau menetapkan sifat wajah. Aku memujinya dengan pujian sebagaimana yang layak baginya, li karami wajhi, karena mulianya wajahnya. Wa azzi jalalihi, ya. Sebagaimana juga kemuliaan keperkasaannya.
Wasta'inuhu isti'anata man la haula wala quwwata illa bihi. Dan aku memohon pertolongan kepadanya, pertolongan seorang yang tidak ada daya dan upayanya dan kekuatannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astahdihi bihudahu alladzi la yadhillu man an'ama bihi alaihi. Dan aku minta petunjuk kepadanya, hidayah seseorang yang tidak akan tersesat bagi orang yang telah diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam kitabnya Ar-Risalah. Ini menjelaskan bagaimana akidah Imam Syafi'i secara global tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Intinya beliau menetapkan sesuai datang dalam Al-Quran dan apa? Sunnah, dengan menafikan apa? Tasbih. Bahkan beliau juga menetapkan sifat wajah di sini dalam pernyataan beliau ini. Baik. Kita lanjutkan. Bab fi ma ja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi anna asma'allahi ghairu makhluqah. Saya selalu mengulang hal ini, tapi saya ulangi lagi. Ini penting bagi antum semua supaya antum tertutup, jangan sampai menghayal tentang Allah. Perhatikan, ketika gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, didatangi oleh seorang ahlul bidah dan dia berkata, "Ya Aba Abdullah, qala Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik berkata, pertama dia berdiam sampai keringat bercucuran. Dia enggak duga ada orang bertanya tentang bagaimana kaifiat zat Allah. Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dipahami, artinya di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, iman tentang istiwanya Allah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana kaifiat istiwanya Allah maka itu adalah bid'ah. Ini kaidah. Kenapa ikhwan? Karena kalau kita ingin tahu kaifiyah istiwanya Allah, kita harus tahu Allah bagaimana dan kita tahu arsy bagaimana, baru kita bisa bayangkan. Kalau antum tahu zat Allah seperti apa, antum tahu permukaan arsy Allah seperti apa, antum bisa bayangkan Allah beristiwa seperti apa. Tapi ketika dua-duanya antum tidak ketahui, antum tidak bakalan bisa menghayal. Faham? Saya ulangi. Bagaimana? Karena Allah beristiwa di atas arsy, ada 3 komponen. Ada Allah, ada istiwa, ada arsy. Paham? Arsy-nya, istiwanya antum paham. Bagaimananya Allah antum enggak tahu, bagaimana arsy secara hakikat antum pun tidak tahu. Kalau antum tidak tahu bagaimananya Allah, antum tidak bisa bayangkan bagaimana istiwanya Allah. Kalau antum tidak tahu bagaimana arsy permukaannya, antum tidak bakalan bisa menghayalkan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Bagaimana jika antum tidak tahu dua-duanya? Allah antum tidak tahu, arsy antum tidak tahu, antum tidak bakalan tahu bagaimana Allah beristiwa. Langit saja kita enggak tahu bagaimana penghujungnya seperti. Antum tahu langit? Enggak tahu. Antum tahu kursi, wasi'a kursi samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit, dan antum bisa bayangkan kursi Allah seperti apa? Enggak tahu. Apalagi arsy di atas semuanya. Langit saja antum tidak tahu ujung pangkalnya mana seperti apa, enggak tahu antum. Di luarnya seperti apa antum enggak tahu. Bagaimana bicara tentang kursi, bagaimana bicara tentang arsy. Allah menyebutkan istiwa dalam Al-Qur'an, beberapa istiwa, kalau tidak salah ada 4 istiwa, model istiwa tapi makhluk semua. Contoh, istiwa maknanya apa? Di atas. Tapi kaifiatnya berbeda-beda tergantung siapa yang di atas, siapa di bawahnya. Contoh, Allah berfirman tentang kaifiat istiwanya manusia di atas hewan tunggangan. Kata Allah, litastawu ala zuhuri, dalam surat Az-Zukhruf kalau tidak salah. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan. Kira-kira antum bisa bayangkan manusia beristiwa di atas kuda? Bisa. Kan antum tahu manusia pasti pakai kaki kan? Enggak mungkin istiwanya begini. Dia pasti istiwa pakai apa? Kaki. Kan tahu manusia kalau naik tunggangan dengan kakinya, kemudian naik di atas apa? Punggung kuda antum tahu, punggung onta antum tahu, punggung himar antum tahu. Sehingga kalau dibilang litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan, kalian antum bisa paham. Saya bisa paham. Karena manusia saya tahu bagaimananya, tunggangan pun saya tahu bagaimananya. Ketika saya pasang kalimat istiwa, saya paham maknanya. Paham? Baik. Allah sebutkan lagi model istiwa kedua, istiwanya manusia di atas kapal. Kata Allah, fa idza stawaita anta wa man ma'aka minal wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah, jika engkau wahai Nuh bersama orang-orang yang beriman bersamamu beristiwa di atas kapal. Nah, lain lagi nih. Atasnya manusia kita tahu, bawahnya apa?
kapal. Tentu tidak sama antara istiwanya manusia di atas onta dengan istiwanya manusia di atas apa? Kapal. Antum bisa bayangkan manusia di atas kapal? Bisa, mungkin dia berbaring, mungkin dia duduk ya. Tapi beda dengan istiwanya manusia di atas apa? Onta. Ini beda. Tapi kita sama-sama paham istiwa maknanya apa di atas. Allah sebutkan lagi, misalnya istiwanya kapal Nabi Nuh di atas gunung, beda lagi. Kata Allah, fastawat alal judi. Maka kapal Nabi Nuh pun beristiwa di atas gunung Judi. Beda lagi enggak istiwanya? Beda. Tidak sama seperti istiwanya manusia di atas hewan atau istiwanya manusia di atas kapal. Kapal di atas gunung, kita tahu gunung seperti apa, kapal seperti apa bawahnya kita bisa mengira-ngirakan. Paham? Jadi beda lagi. Istiwa keempat yang Allah sebutkan, fastawat ala suqih yu'jibaz zurra liyaghidha bihimul kuffar. Itu batang beristiwa di atas apa? Di atas bawahannya ya. Ini pohon beristiwa di atas akarnya, itu beda lagi ya. Tumbuhan yang beristiwa di atas apa? Atas batangnya beda lagi ya. Tapi maknanya semua di atas. Antum bisa lihat 4 model istiwa makhluk, semua kaifiatnya berbeda. Istiwanya manusia di atas hewan, istiwanya manusia di atas kapal, istiwanya kapal di atas gunung, istiwanya tumbuhan di atas batangnya. Ini semua istiwa Allah sama namakan dalam bahasa. Tapi apa yang antum pahami dengan istiwa ini semua? Maknanya di atas. Paham? Paham. Di atas. Nah, ketika antum bicara Allah beristiwa di atas arsy, ya antum enggak bakalan tahu. Karena Allah antum tidak tahu, arsy juga Allah antum tidak tahu. Tapi antum paham makna istiwa enggak? Paham, di atas. Maka itulah jawaban Imam Malik. Al-istiwa'u maklum. Kalau tanya tentang istiwa, maklum, kita ngerti maknanya. Tetapi al-kaifu majhul, bagaimananya enggak bakalan tahu. Karena kamu harus tahu bagaimana Allah, bagaimana arsy, baru kamu bisa tahu. Wal imanu bihi wajib, iman harus wajib, beriman, wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Kemudian kata Imam Malik, akhriju hadzal mubtadi', kalau usir orang ini dari masjid. Kata Imam Malik. Ya. Jadi maksud saya, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Imam Malik, maka wajarlah muridnya juga Imam Syafi'i juga demikian ya. Dan juga murid-murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Ma ja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bab tentang pernyataan Imam Syafi'i bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Ini heboh di zaman para salaf tentang pernyataan Jahmiyah dan Mu'tazilah atau Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, yang didengungkan oleh Bishr al-Mirisi, kemudian didengungkan oleh Ahmad bin Abi Du'at di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini akidah Mu'tazilah. Sehingga akhirnya para ulama ketika itu disuruh menyatakan Al-Quran itu makhluk. Yang tidak mau menyatakan Al-Quran makhluk maka dibunuh. Di antaranya Al-Buwaiti rahimahullah, kemarin yang kita sebutkan, dia dibelenggu, dipenjara sampai akhirnya meninggal dunia. Imam Ahmad tidak mau sampai disiksa. Tapi dia tidak dibunuh karena khalifah takut kalau dia mati orang akan memberontak, akan terjadi keributan karena orang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dia disiksa, dipenjara, dikeluarkan, disiksa lagi, dipenjara, dikeluarkan, tapi tidak sampai meninggal dunia. Ya, sampai disebutkan beliau disiksa sampai daging lepas ya. Sampai luar biasa ya. Jadi ini mereka diuji, dan banyak ulama yang takut ketika itu, terpaksa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk supaya selamat. Di antara yang bertahan adalah Imam Ahmad dan Al-Buwaiti. Ada juga beberapa orang yang meninggal semuanya. Yang hidup adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. An-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i di Mesir, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya." Oh, sudah kelewat ini kan? Sebelumnya ada ya? Nggak apa, kita ini aja dulu, nanti kita balik lagi. Kita terlanjur. Sami'tu Syafi'iyya wa dzakara al-Qur'an wa ma yaqulu Hafs al-Fard. Aku mendengar Imam Syafi'i dan dia menyebutkan Al-Qur'an dan apa yang didengung-dengungkan oleh Hafs al-Fard. Hafs al-Fard itu tokoh Mu'tazilah. Namanya Hafs al-Fard. Wa kana Syafi'i yaqul Hafs al-Munfarid. Imam Syafi'i sering ngenyek dia atau nyinyir dia dengan berkata Hafs al-Munfarid. Al-Munfarid maksudnya bersendirian, pikirannya aneh. Namanya Hafs al-Fard, tapi dijuluki oleh Imam Syafi'i Hafs al-Munfarid, yaitu Hafs yang nyeleneh sendiri. Wa nadharahu bi hadrati walin kana bi Mesir.
Imam Syafi'i mendebat Hafs al-Fard di depan penguasa Mesir. Faqala lahu Syafi'i. Ketika Hafs al-Fard menyatakan Al-Quran makhluk, Imam Syafi'i berkata, kafarta. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Engkau telah kafir wahai Hafs al-Fard. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tsumma qamu fansarafu. Kemudian majlis pun bubar. Fasami'tu Hafsan yaqul, Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i berkata, aku mendengar Hafs ketika Imam Syafi'i berkata demikian, dia berkata, asyata wallahi alladzi la ilaha illa huwa syafi'iyyu bidami, yaitu Imam Syafi'i ingin menumpahkan darahku, ingin menghalalkan apa? Darahku. Qala Rabi' bin Sulaiman berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, sifat Allah bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Qala Rabi' berkata bin Sulaiman, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Dan diikuti gurunya, dia berkata sebagaimana Imam Syafi'i gurunya, dia berkata Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk, maka dia telah kafir, Baik, kita lanjutkan. Wa ani Rabi' bin Sulaiman qala, Rabi' bin Sulaiman berkata, hadartu Syafi'i, aku hadir di depan Syafi'i, atau haddatsani Abu Syuaib illa ani alamu an hadara Abdullah bin Abdul Hakim wa Yusuf bin Amr bin Yazid wa Hafs al-Fard wa kana Syafi'i yusammi Hafsan al-Munfarid. Ini Imam Syafi'i menamakan Hafs tadi dengan Hafs al-Munfarid. Fasa'ala Hafsun Abdullah bin Abdul Hakam faqala ma taqul fil Qur'an. Jadi ada majelis, di situ ada Imam Syafi'i, ada juga Abdullah bin Abdul Hakam, ya. Maka Hafs ini suka debat, dia tanya sama Abdullah bin Abdul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Fa'aba an yujibahu, maka orang ini, ulama ini tidak mau jawab, Fasa'ala Yusuf bin Umar wa ibn Yazid, dia bertanya lagi kepada yang hadir yang lain, Yusuf, bagaimana menurut anda tentang Al-Quran? Tidak mau jawab. Ibnu Yazid, bagaimana menurut anda tentang Al-Quran? Falam yujibhu, mereka tidak menjawab. Oh, dua orang aja, Yusuf bin Umar bin Yazid, ya. Dua orang tidak mau jawab. Saya ulangi, yang pertama adalah Abdullah bin Abdul Hakam, ditanya tidak mau jawab. Yang kedua Yusuf bin Umar, ditanya juga tidak mau jawab. Wa kilahuma asyara ila Syafi'i, keduanya bilang tanya Syafi'i. Fasa'ala Syafi'iyya, maka Hafs al-Fard bertanya. Fahtajja alai Syafi'i, maka Syafi'i pun mendebatnya. Wa talat fihi al-munadharah, terjadi debat yang panjang. Fa'aqama Syafi'il hujjah alai, Imam Syafi'i mengalahkan dia dalam berhujjah bi annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk, bahwasanya dalil menunjukkan Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Wa kaffara Hafsan al-Fard, beliau pun mengkafirkan Hafs al-Fard tersebut. Qala Rabi' falaqitu Hafsan al-Fard fil majlis ba'du faqala arada Syafi'i qatli. Setelah itu aku bertemu dengan Hafs, kata Rabi' bin Sulaiman, di majlis yang lain setelah itu, dan Hafs al-Fard berkata Syafi'i ingin membunuhku. An Rabi' bin Sulaiman qala Syafi'i wa huwa yus'alu anil Qur'an faqala uffin thumma uffin man qala innahu makhluqun faqad kafar. Imam Syafi'i ditanya tentang Al-Qur'an, beliau berkata, celaka dan celaka dan celaka siapa yang berkata Al-Qur'an makhluk, sungguh dia telah kafir. Tapi ini akidah yang tersebar di zaman itu, sehingga banyak ulama yang menulis tentang hal tersebut, bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, dan firman Allah sifat Allah, bukan apa? Bukan makhluk, ya. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua. Ada yang sesuatu yang berdiri secara sendiri, maka itu adalah makhluk. Contoh Baitullah. Bait rumah kan? Disandarkan kepada Allah. Rumah Allah. Rumah Allah makhluk atau bukan? Rumah. Makhluk. Masjid ini makhluk atau bukan? Makhluk, karena dia berdiri sendiri, paham? Contoh lagi, naqatallah. Allah sebut dalam Al-Quran, ontanya Allah, ontanya Nabi Saleh. Allah menyebutkan naqatallahi wa suqiyaha. Onta Allah. Onta ini makhluk atau bukan? Makhluk, karena dia berdiri sendiri. Ketika disandarkan kepada Allah, dia makhluk, namun dinisbahkan kepada Allah untuk pemuliaan. Baitullah, rumah Allah bukan rumah seperti rumah yang lain, rumah yang mulia. Naqatullah, onta Allah, dia makhluk, tapi dinisbahkan kepada Allah karena dia spesial, bukan seperti onta yang lainnya. Rasulullah, utusan Allah, makhluk atau bukan? Makhluk. Kenapa dinisbahkan kepada Allah? Karena dia utusan yang mulia. Dan demikianlah semua yang disandarkan kepada Allah berupa zat berdiri sendiri. Ada yang disandarkan kepada Allah bukan berupa zat, maka dia adalah sifat. Contoh basarullah, penglihatan Allah. Penglihatan bisa berdiri sendiri?
Enggak mungkin kecuali tanpa zat. Berarti penglihatanlah sifat Allah. Faham? Ilmu Allah, ilmu bisa berdiri sendiri tanpa zat? Enggak mungkin. Berarti ilmu Allah adalah sifat apa? Allah. Berarti Allah bukan makhluk, ilmunya juga bukan makhluk. Faham? Paham? Demikian juga kalamullah. Adakah pembicaraan tanpa zat? Bicara pasti ada. Tidak mungkin berdiri sendiri. Paham? Oleh karenanya kalau disebut kalamullah, firman Allah, berarti firman Allah bukan makhluk. Dia adalah sifat Allah. Itulah akidah Ahlussunnah. Sampai sini paham enggak? Terus mau tahu akidah Mu'tazilah? Panjang lebar lagi. Enggak usah lah, nanti antum pusing ya. Nanti antum enggak mau anak kesini lagi ya. Intinya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Makanya kita boleh bertawuz dengan firman Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah. Karena firman Allah itu bukan apa? Makhluk. Adapun kalau kita berlindung kepada selain Allah maka syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Dahulu ada sebagian lelaki berlindung dengan jin. Maka mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kita hanya a'udzubillah. Kita enggak boleh mengatakan a'udzubil jin. Aku berlindung kepada jin, enggak boleh. Ketika kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, berarti kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Karena kalimat Allah adalah firman Allah dan firman Allah sifat Allah. Faham? Sama seperti ilmu Allah. Faham? Sama dengan rahmat Allah, sama seperti penglihatan Allah, sama dengan pendengaran Allah, semuanya bukan makhluk. Kalau makhluk tadi apa? Baitullah, naqatullah, onta Allah, rumah Allah, Rasulullah. Itu baru Ka'bah Allah, itu semua makhluk. Faham? Bumi Allah, langit Allah, itu semua makhluk karena bisa berdiri sendiri. Jadi tadi azan kah? Sudah? Sudah masuk azan? Azan dulu deh. Azan dulu silakan. Azan langsung sholat ya? Baru lanjut ya. Oke, azan, sholat, baru kita lanjut lagi ya. Allah